Selamat siang, kenalkan nama saya Putri Chania Oktavianti, mahasiswa Universitas Cyber Asia, Prodi Sistem Informasi, kelas SI 401. Kali ini saya akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah Keamanan Sistem Informasi, yaitu keamanan website. Mari kita mulai. Secara umum, web security atau keamanan web mengacu pada tindakan perlindungan dan protokol yang diadopsi oleh pengelola web untuk melindungi dan mengamankan data situs web dan server agar tidak terpapar oleh penjahat dunia maya, atau untuk mencegah eksploitasi situs web dengan cara apapun. Keamanan web sangat penting untuk kelangsungan bisnis dan untuk melindungi data, pengguna, dan perusahaan dari berbagai risiko. Web server adalah sebuah perangkat yang bisa menjadi perangkat keras hardware dan perangkat lunak software yang menyediakan layanan pada user berupa data melalui protokol HTTP atau HTTPS untuk mengakses file-file yang ada pada suatu situs web dengan media browser untuk membuka file-file tersebut. Pengertian web server sebagai hardware adalah web server ini fungsinya lebih mirip dengan hard disk, yaitu menyimpan semua data file seperti HTML, CSS, gambar, video, teks, dan lain-lain. Namun bedanya adalah server hardware ini melayani transfer data melalui online, yang bisa diakses dari manapun dan kapanpun selama memiliki aksesnya. Cara kerja web server merupakan mesin di mana tempat aplikasi atau software beroperasi dalam mendistribusikan web page ke user, tentu saja sesuai dengan permintaan user. Hubungan antara web server dan browser internet merupakan gabungan atau jaringan komputer yang ada di seluruh dunia. Ketika klien atau web browser melakukan permintaan data kepada web server, maka permintaan klien tersebut akan dikemas pada paket TCP dan dikirimkan ke alamat tujuan, biasanya berupa HTTP atau HTTPS, untuk dikembalikan lagi ke web browser dan ditampilkan pada browser. Namun, jika data yang diminta tersebut tidak ada pada suatu web server, maka secara otomatis akan memberikan tampilan sertifikasi page not found atau error 404. Serangan. Seluruh situs web di internet rentan terhadap serangan cyber. Serangan cyber berbasis web terjadi karena murni kesalahan manusia, atau bisa juga karena serangan yang dibuat khusus oleh penjahat cyber profesional. Berikut adalah beberapa metode yang biasa sering digunakan para hacker untuk menyerang suatu website. SQL injection, cross-site scripting, XSS, remote file inclusion, local file inclusion. SQL injection adalah teknik yang bisa digunakan untuk menyerang sebuah website dengan menggunakan injeksi kode berbahaya pada database. Metode ini juga memiliki berbagai jenisnya. Salah satunya, hacker dapat login ke web tanpa harus memiliki akun. Dengan metode ini, hacker dapat mengakses seluruh database seperti menghapus, mengubah, menambah data. Yang lebih parah adalah menghapus seluruh isi web tersebut. Cross-site scripting, XSS, hampir mirip dengan SQL injection. Namun metode ini ada serangan injeksi kode kepada sisi klien. Hacker bertujuan untuk mengeksekusi skrip berbahaya di browser korbannya dan memasukkan kode berbahaya di halaman website. Cara melakukan serangan XSS, yang pertama hacker akan mencari cara untuk menyuntikkan payload kode berbahaya pada browser korban untuk menjalankan kode JavaScript. Setelah itu, korban harus mengunjungi website yang sudah diinjeksi oleh payload. Jika serangan diarahkan untuk korban tertentu, hacker akan melakukan social engineering atau phishing untuk mengirim URL jahat ke korban. Remote file inclusion. Metode ini biasa disebut RFI, yaitu metode yang digunakan untuk mengeksploitasi sistem. Metode ini juga merupakan salah satu cara untuk melakukan penetrasi server web selain SKLI. RFI bekerja dengan memanfaatkan bug yang ada pada web
dengan menyisipkan file dari luar web yang kemudian dieksekusi oleh server. Hal yang dapat hacker lakukan dengan menggunakan metode RFI ini adalah eksekusi kode pada web server, mengeksekusi kode di sisi klien seperti JavaScript, XSS, Denial of Service, DOS, dan manipulasi data atau pencurian data. Local File Inclusion. Metode ini akan menyisipkan beberapa kode berbahaya ke website korban. Dengan menggunakan metode ini, kemungkinan hacker untuk melihat isi server dengan cara direktori transversal. Hacker menemukan file etc password dengan menggunakan metode ini. File tersebut berisi informasi penting pengguna pada sistem Linux. Metode ini hampir mirip dengan RFI. Meskipun ini metode lawas, tetapi nampaknya bisa dikatakan high risk. Tips keamanan website. Ada beberapa cara supaya website tidak mudah disusupi oleh para hacker, sehingga dapat mengurangi resiko kerusakan website antara lain, lalu update CMS website. Software yang sudah usang sangat mudah dihack dengan menggunakan bots yang melakukan scanning dan mencari celah secara terus-menerus untuk dibobol. Jadi pastikan untuk selalu menggunakan CMS versi terbaru pada website. Yang kedua, kunjungilah situs-situs yang membahas tentang keamanan aplikasi web, seperti www.milworm.com, www.securityfocus.com, atau www.packetstormsecurity.org untuk mendapatkan informasi tentang bug terbaru. Yang ketiga, sewalah seorang yang ahli tentang keamanan website untuk menganalisis keamanan website. Yang terakhir, gunakanlah software seperti Authenticator untuk melakukan scanning atas kelemahan yang bisa terjadi di website. HTTP dan HTTPS. Hypertext Transfer Protocol (HTTP) merupakan sebuah protokol jaringan aplikasi yang digunakan untuk mendistribusikan informasi antara web dengan klien. Server di sini yang dimaksud adalah jenis web server dengan bentuk fisik jaringan komputer yang memiliki kapasitas penyimpanan data berskala besar. Selanjutnya, yang berperan sebagai klien adalah web browser, yang dapat mengakses, menerima, hingga menampilkan konten web berupa browser. Hypertext Transfer Protocol Secure HTTPS merupakan hasil pengembangan dari versi HTTP sebelumnya. HTTPS memiliki fungsi keamanan lebih ketat sehingga membuat klien merasa aman dalam mengakses berbagai konten web. Protokol HTTPS ini dikembangkan langsung oleh perusahaan basis IT Netscape Communications Corp. Cara kerja HTTP dan HTTPS. Cara kerja HTTP. Klien HTTP web browser membuat sambungan dengan klik tautan hyperlink atau mengetik URL pada browser dan mengirimkan permintaan dokumen pada server web hosting. Daemon HTTP di server web hosting tujuan menerima permintaan dan mengirim kembali file yang diminta. File yang terkait dengan permintaan tersebut kepada klien HTTP web browser. Halaman web sering terjadi dari satu file. Cara kerja HTTPS dengan HTTP sebenarnya tidak jauh berbeda. Hanya pada bagian validasi HTTPS yang digunakan pada website apakah valid atau tidak. Proses ini dinamakan SSL handshake. Apabila valid, website akan menampilkan HTTPS dengan gembok hijau atau nama perusahaan website. Apabila tidak valid, akan ada peringatan situs tidak aman. Perbedaan HTTP dan HTTPS. Penggunaan port. HTTP menggunakan port 80, di mana komunikasi data masih menggunakan teks biasa, sehingga rentan diretas. HTTPS menggunakan port 443 yang lebih aman, di mana setiap komunikasi atau transfer data terenkripsi, sehingga tidak mudah dibaca pihak lain. Pengguna SSL. HTTP adalah protokol yang belum memanfaatkan sertifikat keamanan SSL. HTTPS sudah menggunakan SSL atau TLS, Transport Layer Secure, untuk enkripsi data.
Dengan SSL aktif pada HTTPS, ketika browser meminta data dari web server, pesan akan diacak. Dengan begitu, hanya dapat terbaca dengan baik oleh website yang memiliki kunci enkripsi yang ditentukan. Keamanan data. HTTP tidak ada proses keamanan data seperti HTTPS dan rentan terhadap serangan man in the middle dan penyadapan. HTTPS menggunakan 3 prosedur keamanan data, yaitu autentikasi server, enkripsi data, dan integritas data. Autentikasi server dapat memastikan pengguna menggunakan komunikasi dengan situs yang benar, sehingga HTTPS dapat menghindari serangan man in the middle atau penyusup saat pertukaran data terjadi. Demikian presentasi saya hari ini. Semoga bisa membantu kawan-kawan yang lain. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.